Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3089, Pergi, teman baru Daoi. Kamu bersikap sopan, itu hanya karena kamu menyingkirkan kura-kura dan tetap diam. Jadi aku punya kesempatan untuk membantu. Chen Ping berkata dengan rendah hati, aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang biksu kelas 5 dalam kondisi bugar dapat menjinakkan kura-kura suci yang begitu besar. Jika demikian, bagaimana wajah lelaki tua sepertiku ini? Hantu Gunung Iblis tua berbicara, lalu melompat, dan dengan lembut menepuk penyu suci yang telah dijinakkannya. Anda bebas, cepat dan pergi. Mosan Guilao benar-benar melepaskan kura-kura suci yang telah dijinakkannya. Menurutnya, bahkan biksu kecil seperti Chen Ping pun bisa menjinakkan kura-kura suci sebesar itu. Sebagai hantu gunung iblis, menjinakkan kura-kura suci biasa ini akan melukai wajahnya. Jadi dia melepaskan kura-kura suci sesuka hati. Melihat hantu gunung iblis melepaskan kura-kura suci, banyak biksu merasa tertekan. Anda tahu, banyak dari mereka bahkan tidak bisa menjinakkan kura-kura suci biasa. Jadi alangkah baiknya jika ini diberikan kepada mereka. Dan wajah Ye Fengqing sangat suram dan menakutkan. Dia memandangi kura-kura suci yang dilepaskan oleh Mosan Guilao, dan merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Awalnya, hantu gunung iblis selalu mengatakan untuk memberikannya kepadanya. Tetapi dia tidak menginginkannya. Tidak apa-apa sekarang, dia dibebaskan, ada juga kura-kura suci yang besar. Dia begitu agung bahkan submaster dari Liga Fengmo gagal menjinakkannya, tetapi Chen Ping dan begitu banyak orang melihatnya, dan dia bahkan mengucapkan omong kosong, mengatakan bahwa Chen Ping dilemparkan ke dalam laut dalam 20 detik. Sungguh memalukan bahwa kultivator kecil dari peringkat kelima alam fisik telah dijinakkan. Sekarang Chen Ping tidak hanya terlempar ke laut, tetapi juga menjinakkan kura-kura suci yang besar. Itu adalah tamparan di wajahnya. Chen Ping dan Jin Dong naik perahu roh bersama-sama, dan gadis yang mengikuti Sin Dong berlari dengan cepat. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Aku takut setengah mati sekarang. Gadis itu berkata dengan sangat cemas, Junior Sister, saya sudah mengatakan bahwa saya yakin saya akan baik-baik saja. Sindong tersenyum ringan, lalu menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, ini saudara Chen Ping, Anda baru saja melihatnya, jika bukan karena dia, saya khawatir saya tidak tahu sudah berapa lama saya mengikuti itu, listrik suci. Putri Luosi berterima kasih kepada Tuan Chen. Gadis itu membungkuk pada Chen Ping dengan sangat sopan. Nona Luo sopan, Chen Ping buru-buru berkata. Meskipun keduanya adalah pembudidaya setan, mereka sangat sopan dan santun, yang sangat menyentuh hati Chen Ping. Saudari, sekarang kita memiliki penyu suci. Kita bisa meninggalkan kapal roh ini dan berenang di lautan tinta ini sendiri. Jin Dong berkata pada Luo Xien, Luo Fu tersenyum dan mengangguk. Kamu ingin meninggalkan kapal roh, meskipun ada tanduk suci, kamu juga bisa menyeberangi laut Olimpia, tapi bagaimanapun juga, itu tidak simen kapal roh ini. Selain itu, di punggung kura-kura suci itu terkena angin dan matahari. Dan itu sangat sulit, mengapa kamu meninggalkan kapal spiritual ini? Chen Ping tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Jin Dong dan Luo Xi akan pergi ke penyu suci. Kakak Chen, meskipun kapal roh ini aman dan nyaman, itu tidak cocok untuk kita berdua, kurasa kamu tidak akan tahu alasannya tanpa memberitahuku? Jin Dong tersenyum tak berdaya, Chen Ping berhenti berbicara. Dia tahu alasannya, keduanya adalah pembudidaya iblis, dan di kapal roh ini, ada seperti awan master. Jika salah satu dari mereka lalai dan aura mereka tidak tersembunyi dengan baik, akan merepotkan jika mereka ditemukan. Jin Dong meminta Luo Xi untuk melompat ke belakang penyu suci,
dan kemudian mengikuti Chen Dao, kakak Chen. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, tetapi saya juga menyarankan Anda harus meninggalkan kapal roh ini secepat mungkin. Jika tidak maka akan terjadi berbahaya. Setelah selesai berbicara, Jin Dong juga melompat ke atas kura-kura suci, melambai ke arah Chen Ping, lalu keduanya pergi ke atas kura-kura. Chen Ping memandang mereka berdua, dia tahu apa maksud Jin Dong, dan mereka berdua pasti menganggap diri mereka sebagai setan. Lagi pula, Chen Ping juga memiliki aura iblis di tubuhnya. Kakak, kamu luar biasa. Saat ini, Gao Qilan dan Ji Yun berjalan mendekat. Gao Qilan bergegas menuju Chen Ping secara langsung, dan bahkan mencium pipi Chen Ping. Bab 3090, Penyu Bodoh. Ketika Zhou Tai melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa cemburu dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa hubungan saudara Anda benar-benar baik." Chen Ping tersenyum tak berdaya, lalu menatap Gao Qilan dan Ji Yun dan berkata, "Kami tidak akan menggunakan perahu roh ini lagi, kami akan langsung menuju kura-kura suci, sehingga kami dapat bergerak lebih bebas." Alasan mengapa Chen Ping ingin pergi ke penyu suci adalah karena dia ingin mengunjungi pulau kecil itu. Jika dia bisa berpetualang di pulau kecil itu akan luar biasa. Oke, aku juga mau duduk di Holy Turtle ini, pasti keren banget. Gao Qilan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kura-kura suci ini sangat besar, lebih dari cukup untuk mereka bertiga duduk. Bolehkah aku duduk bersama juga? Melihat ini, Zhou Tai buru-buru bertanya. Dia juga ingin duduk di Holy Turtle, dan dia tidak ingin berpisah dari Gao Qilan. Lagi pula, Gao Qilan pergi sebelum dia mendapatkannya. Bukankah dia akan rugi besar? Untuk mendapatkan tiket kapal Gao Qilan, dia membunuh 3 bawahannya. Tidak bisa. Gao Qilan langsung menolak. "Nona Gao, kamu..." Zhou Tai tidak pernah menyangka bahwa Gao Qilan akan menolaknya. "Jangan pikirkan Nona Gao sudah terkenal." Melihat ini, Ji Yun menatap Zhou Tai dengan seringai di wajahnya. "Bunga terkenal punya pemiliknya sendiri, siapa pacar Nona Gao?" Zhou Tai mengerutkan kening, dengan ekspresi marah di wajahnya. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia melihat bagaimana Gao Qilan dan Chen Ping saling berpelukan, dan tiba-tiba mengerti. "Kalian berbohong padaku, kalian sama sekali bukan saudara laki-laki dan perempuan, sial." Wajah Zhou Tai penuh amarah, dan aura dari tubuhnya langsung meledak. Chen Ping menarik Gao Qilan di belakangnya, dan tubuhnya langsung terengah-engah, mengikuti Zhou Tai untuk bertarung. Melihat Zhou Tai dan Chen Ping akan bertarung, banyak biksu berkumpul. "Kamu sangat berani melakukan sesuatu di kapal roh?" Tepat ketika Zhou Tai hendak bergerak, beberapa pria berjubah gosip datang dengan agresif. "Ini adalah staf di kapal roh. Kapal roh memiliki peraturan, dan tidak diperbolehkan melakukan apapun di kapal." Melihat staf datang, Zhou Tai membuang auranya, memelototi Chen Ping dan berkata, "Kamu tunggu sampai kamu mendarat, aku akan membuatmu terlihat baik. Ketika kamu melihat ke pantai, kamu tidak dapat menemukan kami lagi, kami akan segera pergi dengan listrik suci." Kata Ji Yun sambil mencibir. Alasan mengapa dia berani bertengkar dengan Zhou Tai barusan adalah karena mereka akan segera berhenti mengambil kapal roh, dan tidak perlu membeli Zhou Feng. Ketika Zhou Tai mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak melompat ke atas kura-kura suci, tiba-tiba seluruh perahu roh bergetar, dan kemudian mereka melihat lusinan kura-kura suci menyelimuti perahu roh dan bergerak maju lagi. Melihat ini, staf di perahu roh terus melantunkan formula ajaib, dan perahu roh memancarkan sinar cahaya, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Dan di depan perahu roh, ada keajaiban besar naga penyerap air.
Semua orang tahu bahwa air penghisap naga Anda dibentuk oleh tornado besar. Jika perahu roh ini menyerbu ke dalam tornado, pasti akan hancur berkeping-keping. Saat ini, semua orang panik dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan perahu roh, tetapi tidak berhasil sama sekali. Melihat hal ini, Chen Ping membawa Gao Qilan dan Ji Yun untuk melompat ke punggung penyu suci untuk menghindari tornado. Tapi tanduk suci yang besar itu tidak mematuhi perintah Chen Ping, dan dengan cepat berenang menuju tornado. Yin melihat tornado semakin dekat, dan ada ketakutan di mata semua orang. Lihat, apa itu? Seseorang menunjuk ke arah tornado dan tiba-tiba berteriak. Semua orang dengan tergesa-gesa melihat dan menemukan bahwa kura-kura suci yang besar telah berenang ke tengah tornado saat ini, dan tubuhnya yang besar diambil dari laut oleh tornado, menuju ke awan hitam di udara. Kura-kura suci apa ini? Apakah ini tanduk konyol? Bukan, karena semua tanduk suci tercerahkan. Tanduk suci sebesar itu seharusnya lebih pintar dari manusia. Mengapa mereka berenang ke tornado atas inisiatif mereka sendiri? Kura-kura suci yang dulunya sulit dijinakkan kini telah tiada. Banyak orang sedang berdiskusi, dan beberapa orang memandang Chen Ping dengan menyedihkan. Bab 3091, Master Penyu Suci. Tidak mudah menjinakkan kura-kura suci sebesar itu. Ia dibawa pergi oleh tornado setelah dijinakkan. Chen Ping juga sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa kura-kura suci tidak menuruti perintahnya, tetapi bersikeras berenang menuju tornado. Jangan batuk. Sekarang kapal roh sedang menuju ke arah tornado. Kita harus mengalihkan kapal roh atau menghentikannya. Sekarang kita membutuhkan seseorang untuk menarik kura-kura suci itu, dan jangan biarkan kura-kura suci itu mengendalikan perahu roh. Jika perahu roh memasuki area tornado, maka tidak ada dari kita yang akan selamat di lautan tinta yang luas ini. Saat ini, Ye Fengqing berkata dengan keras. Setelah semua orang mendengar ini, mereka berhenti berbicara, tetapi tidak ada yang melompat dari kapal roh untuk menarik kura-kura suci itu. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di sana. Seperti dedikasi tanpa pamrih seperti ini, saya khawatir tidak banyak biksu di seluruh kapal ini. Mereka datang ke Mohai hanya untuk berburu harta karun, untuk melihat peluang apa yang bisa mereka temui. Tidak ada yang akan mengambil risiko untuk seseorang yang tidak mau. Melihat tidak ada yang bergerak, Ye Feng tidak bisa menahan cemberut. Bukannya dia merasa kasihan pada para biksu ini. Dia takut dia akan berada dalam bahaya. Selain itu, kapal roh ini juga sangat berharga. Jika dihancurkan oleh tornado, itu akan menjadi kerugian besar. Melihat kapal roh semakin dekat dan dekat dengan tornado, tidak ada yang berdiri. Chen Ping melirik Gao Qilan dan Ji Yun di sampingnya, dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Aku akan datang, aku akan menarik kura-kura suci itu pergi. Cepatlah mengubah jalan. Alasan mengapa Chen Ping berdiri bukanlah Bunda Suci, dia hanya tidak ingin melihat Gao Qilan dalam bahaya. Melihat Chen Ping menonjol, banyak biksu semuanya melontarkan tatapan kagum. Hanya dirimu sendiri, bagaimana kamu menarik begitu banyak penyu suci? Melihat Chen Ping berdiri, Ye Fengqing bertanya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya caraku sendiri. Chen Ping tahu bahwa kekuatan naganya adalah senjata ajaib untuk menahan kura-kura suci ini. Pada saat itu, kura-kura suci yang besar sangat keras kepala, tetapi setelah Chen Ping menggunakan kekuatan naga, dia menjadi jujur dalam sekejap. Hanya saja, di depan banyak orang, Chen Ping takut identitasnya diketahui banyak orang jika menggunakan kekuatan naga. Tapi segalanya ketat, dan Anda tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Chen Ping, aku akan ikut denganmu. Melihat Chen Ping menonjol, Gao Qilan sangat khawatir. Kamu tidak mau pergi, tetap di kapal roh. Aku akan baik-baik saja. Chen Ping sedikit tersenyum,
Tetapi ketika Chen Ping hendak melompat dari kapal roh untuk menarik kura-kura suci itu, langit yang dipenuhi awan hitam tiba-tiba menjadi lebih cerah. Tornado yang mengamuk juga perlahan menghilang, dan segera tidak ada jejak. Ketenangan dipulihkan di lautan tinta, dan puluhan kura-kura suci masih membawa perahu roh ke depan, tetapi tidak ada yang tahu kemana kura-kura suci ini akan membawa perahu roh. Lihat, tanduk suci besar itu ada di langit. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa tanduk suci yang baru saja meluncur ke tornado sedang melayang di udara saat ini, dan kemudian perlahan jatuh ke laut, berenang menuju kapal roh dengan cepat. Dan di mulut tanduk suci, sebuah manik yang menyilaukan memancarkan cahaya terang, cahayanya bersinar dan bahkan air laut yang gelap menjadi cerah. Apa yang ada di mulut kura-kura suci ini sangat cerah. Itu tidak bisa menjadi harta karun, kan? Itu pasti harta karun. Saya telah mendengar tentang dewa binatang suci sejak lama. Saya tidak menyangka bahwa pertempuran suci ini baru saja menyerbu ke dalam tornado. Banyak biksu memandangi kura-kura suci yang besar dan tidak dapat menahan rasa iri ekspresi. Pergi berburu harta karun. Ye Feng dan penatua hantu gunung iblis sedikit mengernyit. Melihat benda-benda di mulut penyu suci, mata mereka penuh dengan keserakahan. Setelah kura-kura suci berenang ke sekitar perahu roh, dengan satu tarikan napas, manik-manik terang itu terbang menuju Chen Ping. Chen Ping menekannya, dan menemukan bahwa manik itu tidak besar, tetapi sangat berat, dan sepertinya ada hembusan angin yang datang dari dalam manik itu.